Sesuai dengan lini masa, pengisian daftar riwayat hidup dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan 15 September mendatang. Meskipun saat ini tombol di SSSN belum muncul, tidak ada salahnya Bapak Ibu belajar untuk mengisi DRH sambil menunggu pengumuman. Buku panduan isi DRH dapat di-download. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, meskipun akun SSSN Bapak Ibu belum berubah, meskipun jadwal pengisian DRH sudah ada, namun tidak ada salahnya ya bagi Bapak Ibu untuk belajar dan mencoba mengisi daftar riwayat hidup. Karena memang sebenarnya pengisian daftar riwayat hidup ini antara full time dan part time adalah sama saja. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu nanti setelah diusulkan menjadi penuh waktu, tentu Bapak Ibu tidak akan mungkin lagi mengisi DRH 2 kali. Nah Bapak Ibu, sebelum kita bahas berkenaan dengan informasi BKN, ya BKN menjawab kapan sebenarnya isi DRH. Di sini kita ulang kembali sedikit Bapak Ibu berkenaan dengan rekan-rekan yang kemarin datanya diusulkan untuk P3K paruh waktu yang masih menyisakan ataupun yang tidak diusulkan instansi. Di sini Bapak Ibu kita ulangi kembali yang masuk pada kategori R1 sampai dengan R5 itu ada yang tidak diusulkan disebabkan karena meninggal dunia. Kemudian R1 sampai dengan R5 tentu masuk R2, R3 di sini itu tidak diusulkan karena tidak aktif bekerja. Namun alasan tidak ada kebutuhan organisasi ini hanya ditujukan kepada R4 dan R5 serta tidak tersedia anggaran juga untuk R4 dan R5. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan R2, R3 seharusnya telah diusulkan semua oleh Pemdanya meskipun beberapa daerah kemarin ada informasi tidak diusulkan karena permasalahan sumber anggaran. Nah, berkenaan dengan jadwal pengisian daftar hidup ini kita sudah tidak perlu kita bahas lagi bahwa tanggal 28 Agustus itu sudah fix ya untuk pengisian daftar hidup. Berakhir pada tanggal 15 September ya, bukan 20 ya, sesuai dengan lini masa. Namun pagi ini tanda-tanda itu belum ada, ini untuk kemarin ya. Dan bahkan bagi rekan-rekan yang mungkin login pada hari ini belum melihatnya. Jadi sebagaimana dikatakan Ketua Forum Guru Honorer di Jawa Tengah, P1 atau R1 mencoba membuka akun SSSN namun belum ada perubahan. Untuk pengisian DRH paruh waktu seharusnya hari ini sesuai timeline, tetapi tampilan di akun belum berubah. Dia berharap ada informasi secepatnya agar honorer punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan berkas, seperti dokumen kesehatan, surat keterangan kelakuan baik, dan lain-lain sebagainya. Deputi Bapak Suharmin telah dihubungi JPNN secara terpisah. Dia mengatakan bahwa semua honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu wajib mengisi DRH paruh waktu. Lalu kapan pengisiannya? Menurut Deputi tentu setelah penetapan formasi oleh Kemenpan RB. Begitu formasi ditetapkan Kemenpan RB, masing-masing instansi wajib mengumumkan agar honorer tahu namanya ada ataupun tidak. Jadi Bapak Ibu memang jelas sesuai lini masa itu urutannya. Setelah selesai diusulkan 25 kemarin akan ditetapkan Pan RB dan akan diumumkan oleh masing-masing instansi. Nah yang jadi persoalan pengumuman instansi itu seharusnya sudah dimulai sejak tanggal 27 kemarin ya. Karena memang sesuai lini masa tanggal 28 sudah mulai pengisian daftar riwayat hidup. Kalau sudah diumumkan instansi baru kemudian mengisi daftar riwayat hidup. Nah, di sini kita klarifikasi ya, waktu pengisiannya tanggal 15 terakhir ya, bukan 20. Jadi rekan-rekan semua, meskipun pengumuman instansi belum keluar dan proses isi DRH tombolnya belum keluar, namun rekan-rekan sudah harus semestinya mendapatkan buku panduan pengisian daftar riwayat hidup ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pengisian daftar riwayat hidup ini tentunya sama saja ya dengan pengisian daftar riwayat hidup penuh waktu. Karena pada prinsipnya rekan-rekan nanti akan tetap diusulkan menjadi penuh waktu jika saatnya sudah tiba. Nah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu belum mendapatkan tombol pengisian daftar riwayat hidup di SSSN, maka untuk membantu rekan-rekan semua, nanti kami akan selipkan link ini untuk rekan-rekan download agar dapat dipelajari pelan-pelan bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup. Meskipun kami sudah memposting juga video panduan lengkap pengisian daftar riwayat hidup yang kemarin digunakan untuk tahap 1, tahap 2. Jadi pada prinsipnya sama saja ya. Namun buku panduan ini akan memberikan kepada rekan-rekan pandangan lebih detail ya bagaimana pengisian daftar riwayat hidup. Sekali lagi bagi rekan-rekan dapat mendownload, linknya akan kami selipkan di kolom deskripsi. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi informasi yang kita dapatkan bahwa pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu hari ini ramai rekan-rekan ini membahas 3 hal penting, di mana rekan-rekan ini masih membahas pertama berapa sih gaji paruh waktu. Pertanyaan ini muncul karena gaji atau honor para non-ASN ini berbeda-beda tergantung instansi tempat kerja. Ada rekan-rekan yang mendapatkan honor sebelumnya adalah 1,5, 2 juta,
Ada juga yang 500.000, bahkan ada yang mengaku dibayar per 3 bulan sekali. Jika gaji paruh waktu sama dengan gaji diterima honorer, maka tentu status ASN ini tidak merubah nasib rekan-rekan semua. Kemudian kedua, masih juga dibahas bagaimana jam kerja paruh waktu. Pertanyaan ini juga mengemuka dari para calon P3K paruh waktu. Walaupun sudah terjawab ya bahwa paruh waktu ini hanya nama ya, bukan dan tidak berpengaruh pada jam kerja rekan-rekan semua. Kemudian yang ketiga, kontrak kerja paruh waktu itu berapa tahun? Apakah hanya 1 tahun dan selanjutnya diangkat menjadi P3K paruh waktu? Yang sebagaimana aturan yang sudah dibahas kemarin, benar sekali bahwa rekan-rekan ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu hanya 1 tahun dan setelah itu Pemda wajib menyediakan anggaran untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ya, semoga semuanya nanti akan terjawab saat rekan-rekan telah menerima SK P3K paruh waktu. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.